Oke, selamat pagi semuanya. Mungkin hari ini kita akan ada sedikit webinar, Pak, untuk teknikal dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas, eee, cara membacanya, kemudian untuk ada juga, stock pick juga, mungkin untuk bagi mereka buat teman-teman yang masih baru, nanti bisa bagaimana, mendeliver ketika melakukan trading harian atau mungkin punya rencana untuk investasi jangka panjangnya, kayak gitu. Nah, di sini saya tidak sendiri, sekarang saya ada Pak Ivan Rosanova yang sebagai technical analis dari PT Bina Arta Sekuritas. Mari Pak, silakan untuk mendeliver informasi tersebut. Baik, terima kasih Pak Dinto dan selamat pagi teman-teman semua yang sudah bergabung pada webinar kita pagi hari ini. Salam kenal buat semuanya, saya Ivan Rosanova, analis teknikal dari Bina Arta Sekuritas. Iya, memang pagi ini kita akan sharing ya, terutama yang pertama itu adalah cara membaca report karena kami rasa ini juga perlu supaya ada satu pandangan gitu ya, satu pandangan, satu pemikiran tentang apa yang saya tulis di report begitu ya, bagaimana perlakuannya seperti itu sehingga apa yang saya maksudkan itu bisa tersampaikan ke Bapak Ibu semua yang membaca report tersebut gitu ya. Mungkin yang pertama apa ya Mas Dinto yang kita mau bahas? Apa mulai langsung dari cara membaca report atau seperti apa? Mungkin bisa dibantu pertama kali ini cara bagaimana membaca reportnya yang mungkin harian kita kirim juga itu mungkin perlu diinformasikan ke para audiens gitu, Mas. Oke, ya siap Mas Dinto. Kalau gitu saya izin untuk share screen ya. Ini mungkin untuk report terbaru aja sebagai contoh ya. Ya, sudah muncul ya, sudah terlihat. Oke, di sini yang perlu saya sampaikan mungkin kalau dari proyeksi IHSG begitu atau seluruh chart itu saya memang menggunakan utamanya adalah teknik Elliott Wave Analysis ya atau menghitung dari wave-nya gitu dan juga dikombinasikan dengan adanya Fibonacci retracement atau projection di situ, kemudian juga ada moving average di situ untuk melihat tren seperti apa. Kemudian kalau dari penjelasan juga sudah mudah dipahami, mestinya ya simple. Support resisten juga saya sampaikan di situ. Kemudian untuk chart saham itu di sini juga saya menggunakan Elliott Wave, kemudian pada dasarnya itu rekomendasi yang saya berikan itu yang pertama ada trading buy, itu biasanya saya berikan kalau current price itu dekat dengan area beli yang saya lihat menarik begitu ya, itu relatif dekat gitu atau untuk posisi-posisi yang memang harga itu udah relatif cukup tinggi. Kalau kita melihat secara trennya dia sudah cukup jauh. Tapi kalau dia masih di awal dari potensi pembalikan tren seperti itu, biasanya saya akan memberikannya untuk yang kedua yaitu buy on weakness. Buy on weakness biasanya adalah untuk posisi yang sedikit masih agak di bawah current price, mungkin harga itu masih sedang mengalami kenaikan, tetapi saya melihat atau memandang ada potensi untuk terjadinya retest atau koreksi dalam jangka pendek sebagai validasi adanya terbentuk higher low gitu. Kalau kita bicara ke teknikal kan struktur uptrend itu akan membentuk higher high, higher low. Jadi yang akan kita incar adalah higher low yang pertama. Itu biasanya adalah buy on weakness. Kemudian ada lagi akumulatif buy. Ya, untuk akumulatif buy ini itu biasanya adalah ketika saya melihat ada rentang yang lebar untuk melakukan akumulasi gitu. Jadi untuk posisi pembelian pertama itu saya berikan sebagai akumulatif buy karena saya melihat masih ada potensi jika
harga itu mengalami koreksi yang terekstensi, artinya sedikit lebih dalam gitu, nanti kita bisa masuk ke atau menambah posisi di area kedua. Nah, itu nanti area keduanya berarti biasanya adalah buy on weakness nanti rekomendasi saya. Dan ketika saya memunculkan rekomendasi akumulatif buy ini, Bapak Ibu bisa melihat bahwa nantinya area beli yang saya berikan untuk akumulatif buy ini masih lebih tinggi atau posisinya agak di atas dari level stop loss-nya gitu. Dari chart juga nanti pasti akan terlihat ya. Kalau posisi yang dekat seperti contoh nih ya, ada row ini adalah trading buy, kayak saya melihat ada support Vivo yang dekat dan sini juga ada garis moving average 60 begitu, sehingga posisinya trading buy karena stop loss-nya adalah di 1960 begitu ya. Nah, itu untuk akumulatif buy. Kemudian berikutnya yang ketiga itu adalah spekulatif buy. Spekulatif buy itu biasanya adalah ketika harga itu berpotensi membentuk lower low gitu. Jadi karena ada kemungkinan turunnya bisa stop di atas persis di atas level stop loss atau enggak jauh dari level stop loss ya, atau bisa juga harganya itu break ke bawah stop loss, makanya saya sifatnya akumulatif, artinya kalaupun mau masuk itu disarankan adalah size-nya harus terukur gitu ya, jangan sampai terlalu agresif. Mungkin untuk entry di spekulatif buy ini bisa menjadi entryan pertama. Katakan nanti ketika spekulatif banyak kena, dapat seperti misalnya di beberapa saham yang nanti mungkin akan saya sebutkan juga ya, saham-saham yang kemarin ketika rekomendasi mungkin tanggal 28, 29 lah sekitar itu, ketika IHSG mengalami trading halt ya, 2 kali berturut-turut, itu ada beberapa saham yang spekulatif banyak kena area entry dan stop loss-nya tidak di break begitu. Nah, itu adalah kondisional ya, di mana terutamanya ketika market sedang drop seperti kemarin gitu. Jadi rekomendasinya adalah spekulatif buy. Kemudian nanti kalau misalnya harga menguat tetapi trennya itu masih berpotensi untuk lanjut downtrend, biasanya terkadang itu saya berikan sell on strength gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya untuk Bapak Ibu yang punya posisi di saham tersebut bisa mempertimbangkan untuk reduce, mengurangi posisi guna mengambil lagi nanti ya buyback-nya itu ketika harga sudah turun begitu. Nah, itu sell on strength. Kemudian untuk saham-saham yang sudah dapat sebagian posisi ya pasti akan saya berikan hold gitu ya. Hold, dan kalau misalnya saya belum lihat ada area entry yang bagus untuk menambah posisi ya belum saya berikan untuk trading buy atau buy on weakness begitu. Tapi kalau sudah terlihat ada struktur baru yang kuat gitu, maka akan saya berikan area entry kembali. Seperti contoh misalnya ini AMDKA ya. AMDKA untuk strategi hari Senin nanti itu atau pekan depan ini nanti bisa ditunggu ya di area 2500 hingga 2650 karena masih ada kemungkinan untuk retest terhadap garis MA dan juga support Fibonacci berikutnya. Ini saya berikan stop loss-nya 2460, artinya di Fibo retracement 78,6 dari panjangnya asumsi wave 1 di sini, karena masih ada potensi untuk kenaikan berikutnya. Karena di sini kita lihat setelah ada konsolidasi, kemudian ini kenaikan pertama, dan kalau kita melihat dari sisi volumenya juga mulai besar di sini. Jadi ini indikasinya adalah kemungkinan adalah titik awal dari potensi rally yang akan terjadi ke depannya begitu, dan level-level targetnya juga cukup banyak gitu. Jadi untuk strateginya tentu nanti take profit secara bertahap gitu. Biasanya untuk level take profit atau resistennya itu saya munculkan antara biasanya 4 ya, ada 4 level atau kadang 5. Kalau misalnya hanya muncul 2 itu kadang ketika saya melihat kenaikannya ini lebih kepada kenaikan yang sifatnya retest terhadap struktur downtrend yang kemungkinan masih bisa berlanjut begitu. Jadi kalau koreksi pertamanya itu agresif, kemudian mengindikasikan adanya perubahan tren dari uptrend ke downtrend, nah biasanya nanti target kenaikannya hanya untuk jangka pendek itu kenaikan yang saya perkirakan minor, untuk kemudian ada potensi
koreksi lanjutan gitu, atau setidaknya berkonsolidasi. Nah, jadi untuk strategi ini sekiranya nanti bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu punya portofolio gitu ya, atau alokasi dananya gitu. Ketika buy on weakness ya, secara conviction levelnya atau tingkat keyakinannya akan lebih besar daripada yang spekulatif buy. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang spekulatif buy itu bisa persis mencapai ke area entry dan masih tertahan di level resisten begitu. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya juga bisa bertanya langsung ke saya gitu, baik melalui email atau melalui telepon langsung ke kantor atau melalui kontak apapun yang mungkin Bapak Ibu mau lakukan gitu ya, bisa bisa melalui cara apapun gitu. Oke, mungkin singkatnya seperti itu ya untuk apa yang bisa dibaca dari rekomendasi teknikal dan juga strategi yang bisa diterapkan gitu. Itu Mas Dinto, kalau untuk bagian kita baca report. Ya, terima kasih Pak Ivan untuk penjelasannya. Nah, kalau untuk secara tipsnya nih Pak, untuk misalnya ada nasabah mungkin yang ingin bertransaksi menggunakan teknikal ini, kira-kira tipsnya bagaimana dan bagaimana untuk proses pengambilan keputusannya gitu Pak? Oke, kalau untuk tipsnya itu kalau di sini kan kita lihat ya, kalau untuk rekomendasi teknikal dari kami itu memang skopnya dibatasi di IDX 30. Jadi untuk tujuannya adalah untuk mengurangi exposure terhadap risiko saham-saham yang sifatnya manipulatif begitu ya. Jadi memang sudah kami tentukan untuk stop picknya IDX 30, dan di sini nanti kalau Bapak Ibu bisa klasifikasikan kan juga tentu ada saham-saham yang mungkin berada di satu sektor yang sama gitu ya. Katakan misalnya mungkin BCA, BNI, BRI, Mandiri, ini kan saham satu sektor. Mungkin nanti bisa stock pickingnya mungkin entah satu atau dua dari 4 saham banking yang ada di IDX 30, kemudian nanti diversifikasinya bisa melihat ke saham-saham sektor lainnya. Tapi biasanya kalau saya memang melihat ada potensi untuk buy on weakness, itu biasanya memang potensinya cukup menarik gitu ya. Dan kalau untuk saham-saham yang sudah tinggi, itu nanti juga Bapak Ibu perlu melihat ke chartnya begitu. Kalau chart itu sudah bergerak cukup jauh mengalami rally, itu perlu antisipasi bahwa kenaikan yang sudah terjadi sekian lamanya itu bisa di-retest dengan adanya koreksi yang juga tidak kalah agresifnya gitu. Jadi akan lebih baik melihat nanti sambil melihat chartnya kan, kalau di sini kelihatan ya. Nah, contohnya misalnya seperti PTPA begitu. Ini PTPA kan memang udah mulai ada kenaikan dan kemarin anjloknya signifikan ya. Nah, di sini sebetulnya masih ada potensi kalau harganya nanti turun ke area yang saya sampaikan, itu bisa menjadi area untuk spekulatif atau juga buy on weakness. Karena kemarin volatilitasnya cukup tinggi ya ketika koreksi tanggal 29. Nah, di sini kalau melihat dari chart di sebelah kiri ini kan sebelumnya adalah downtrend ya. Jadi berarti kan di sini bisa menjadi potensi awal dari sebuah uptrend gitu. Dan kalau kita melihat potensi upside-nya bisa tinggi. Berbeda misalnya dengan ya kebetulan nggak ada contohnya ya. Saham-saham inilah, saham-saham konglomerasi lah kemarin katakan seperti saham brand contohnya, misalnya waktu naik sudah tinggi. Nah, itu karena kenaikannya sudah sedemikian jauh dari waktu itu, dari April yaitu mengalami kenaikan sampai dengan November kemarin, dan setelahnya
konsolidasi. Nah, itu kita melihatnya tidak hanya secara parsial dari satu struktur uptrend yang terakhir, tapi dari jangka waktu yang lebih panjang, dan potensinya koreksi tentu akan lebih besar. Dan kejadian kemarin ya, ada koreksi yang dalam dari pergerakan di 9.000 dia turun mendekati 7.000-an ya, 7.000-an begitu. Nah, itu tentu nanti akan bisa menjadi kesempatan di kemudian hari. Tetapi ketika kita mainnya di struktur yang kecil atau struktur yang terdekat, yang terakhir, itu kita harus sifatnya cenderung pada trading buy. Nah, biasanya kalau saya sampaikan trading buy itu ketika harga sudah naik sekian lama dan sudah mengalami suatu fase higher high, higher low yang cukup panjang, struktur uptrend seperti itu ya. Mungkin bisa saya bikin coret-coretan ya di ini. Coba saya share screen terlebih dahulu, ilustrasikan seperti ini. Jadi harga mengalami kenaikan di fase pertama gitu ya. Kemudian di sini mulai ada koreksi. Nah, di sini biasanya akan saya berikan untuk buy on weakness, karena yang diharapkan adalah harga itu membentuk higher low atau lebih tinggi low-nya daripada yang pertama di sini, bottom-nya ya gitu. Kemudian harga menguat lagi, break ke atas, membentuk higher high, rally seperti itu. Kemudian membentuk lower low kembali, dia mungkin terkoreksi sedikit ke sini. Nah, kemudian naik lagi. Nah, ketika harga sudah mulai main di sini, ini biasanya kita akan lebih kepada posisi trading buy. Karena apa? Karena kita melihat dia sudah mengalami pergerakan higher high, higher low selama beberapa kali kalau kita lihat dari bottomnya. Sehingga kalau kita di sini nanti kita harus antisipasi bila mana ternyata kita main di sini, ternyata dia break, katakan break ke bawah sini. Nah, kemudian dia akan berpotensi membentuk transisi atau perubahan tren dari up menjadi down. Nah, di sini nanti akan ada potensi untuk masuk lagi di bawah. Kalau saya biasanya adalah dengan bantuan Fibo retracement, karena kalau Elliott Wave memang identiknya dekat dengan Fibo retracement dan projection ya, level Fibonacci sebagai bantuan untuk mengambil atau menentukan strategi entry-nya gitu, entry atau exit ya, entry atau exit. Nah, di sini nanti katakan biasanya saya akan mencoba untuk melihat respon harga terhadap support yang biasanya ideal sebagai target koreksi, yaitu di 61,8% Fibo retracement gitu. Nah, kalau level ini kuat, maka kemungkinannya harga setelahnya berpotensi untuk segera memulai fase uptrend yang baru gitu ke atas. Tetapi jika level ini ternyata sempat ditembus, maka yang perlu diantisipasi adalah antara dia nanti kemudian membentuk pola konsolidasi dahulu sebelum naik, atau alternatifnya Iya. Ada yang lain. ya rebound dulu Nggak ada yang miss. sebentar, kemudian extend koreksinya ke level yang lebih rendah, katakan ke 78,6, 85,4 begitu. Nah, ini biasanya strateginya saya akan menyesuaikan ke situ. Jadi Bapak Ibu teman-teman nanti bisa mengikuti ya, kalau dari rekomendasi yang saya berikan itu nanti kalau memang terlihat saya berikan area entry-nya di 61,8, itu misalnya pun nanti kena break gitu, kemudian harus stop loss ya, mungkin bisa stop loss sedikit atau sebagian gitu. Nanti sebagian yang lain sebetulnya masih bisa hold menunggu adanya kemungkinan jika dia koreksi lagi ke 78,6 atau 85,4 itu nanti untuk buyback atau menambah posisi kembali, sehingga dalam hal ini kita bisa lakukan averaging down ya, harga itu average-nya bisa sedikit lebih rendah seperti itu. Nah, pada dasarnya adalah kita itu mencari harga entry itu adalah harga entry yang terdiskon gitu ya. Jadi konsepnya seperti ini, ketika ada kenaikan ini boleh saja kita tunggu, kita lihat sebagai suatu konfirmasi bahwa harga itu kuat. Tentunya kenaikan ini harus dibarengi dengan volume yang juga meningkat gitu ya. Katakan dari sebelumnya turun, kemudian
berubah naik. Nah, kenaikan ini kalau kita lihat volume yang menyertainya itu besar, lebih besar daripada penurunan terakhir, itu ada indikasi bahwa kenaikan ini merupakan fase akumulasi awal. Nah, kita ambilnya tidak pada saat breakout tentunya ya, jangan beli ketika breakout, misalnya di sini breakout ke atas langsung baru kita beli, jangan. Kita sudah melihat di sini adalah sudah terlihat terbentuk satu struktur uptrend. Yang kita tunggu adalah retestnya. Nah, retestnya ini kita gunakan bantuan Fibo retracement. Jadi konsepnya adalah kita jangan sampai membeli di harga premium. Kalau sudah ada satu struktur uptrend, ya kita cari diskonnya. Nah, Fibonacci ini yang membantu gitu. Jadi kalau katakan kita masih beli di atas area 50%, ini sebetulnya area yang masih cukup mahal. Mungkin potensi upside-nya masih terbatas karena mungkin dia bisa turun lebih jauh. Tetapi dalam kasus tertentu memang ada kalanya ketika memang koreksinya itu sudah tertahan di 50%, kemudian kenaikannya bisa terjadi lebih jauh. Jadi minimal itu pembelian pertama itu ada di 50 hingga 60% diskon dari struktur uptrend yang sudah terbentuk gitu ya. Nanti kalau dapat dikasih lagi sampai 60%, 80%, ini sebagai area akumulasi yang lebih agresif gitu ya. Bisa lebih besar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita dapat harga average yang lebih rendah sehingga ketika naik itu gain atau profit kita tuh lebih tinggi dari rata-rata orang yang masuk ketika harga sudah tinggi waktu itu. Jadi kesabaran untuk menunggu momentum retest itu akan lebih baik daripada kita tergesa-gesa untuk mengambil pada saat harga sedang naik di fase pertama itu. Ini juga mungkin bisa dilihat ya, kalau di sini ini contoh ya, kalau brand ini yang mungkin kalau Bapak Ibu ada yang berminat atau memperhatikan saham brand gitu, di sini kan terlihat ya, saya switch ke weekly. Oke, ini sedikit sembari memberikan stok untuk minggu depan ya, mungkin minggu depan atau 2-3 minggu lagi ini area ini mungkin bisa tercapai. Oke, yang di sini yang terlihat adalah prinsipnya seperti ini. Dia kan brand ini sebelumnya membentuk downtrend ya di sini. Ini sempat konsolidasi di sini, kemudian dia membentuk lower low di sini. Nah, setelah lower low di sini, dia sini memberikan tanda shifting sebetulnya perubahan tren karena dia kemarin sempat break tipis di atas 10.650 atau tepatnya tertinggi 10.725. Nah, ini sebetulnya ada potensi untuk di kemudian hari kalau dia sudah rebound dia bisa mengejar kembali di atas 10.650 begitu karena dia sudah sempat nge-break di atasnya gitu. Nah, dengan demikian kita cari potensinya sekarang, potensinya untuk entry di mana. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus cari harga yang terdiskon gitu ya. Nah, diskon idealnya adalah untuk area pertama di 50% hingga 60%. Berarti kalau kita lihat di sini adalah area 50%-nya 7450 yang mana kemarin sudah sempat ditembus. Berikutnya adalah di 6675. Nah, kalau kita lihat seperti ini kecenderungannya memang masih ada potensi untuk membentuk lower low sehingga better kita tunggu saja di sini. Karena apa? Karena toh juga sebetulnya kalau kita lihat di daily chart juga belum ada perubahan tren ya. Perubahan tren itu maksudnya adalah dia harusnya bisa melakukan breakout terhadap suatu level fraktal resisten yang terlihat di sini adalah 9.600. Jadi selama masih di bawah 9.600 ini tekanan jual masih berpotensi menyeret harga untuk menguji level Fibo berikutnya. Berarti kalau saya mau berikan area entry yang bisa diperhatikan untuk 1 hingga 3 pekan ke depan, kalau nanti brand turun itu di 67 hingga 7.050. Ini akan menjadi area yang menarik karena kita harus berpikiran
berbeda ya dengan kebanyakan trader yang retail gitu. Biasanya kalau seperti ini itu stop loss-nya yang dipasang trader retail akan di 7.075 fraktal di sini, karena mereka berharapnya setelah ada kenaikan yang kencang di sini dia turunnya hanya sesaat sebelum naik. Nah, tetapi yang terjadi biasanya adalah setelah terjadinya penembusan terhadap fraktal baru harga naik. Jadi kita ngambilnya justru sesaat atau setelah harga itu menembus fraktal. Jadi kita jaganya di bawah fraktal di sini. Karena di sini ada level Fibo retracement 61,8. Kalau ternyata ini nanti break bagaimana gitu. Kalau misalnya breaknya tidak kuat atau dalam artian nanti dia closingnya secara daily itu masih di atas 6675 atau weekly-nya terlebih weekly-nya masih di atas 6675, itu sebetulnya masih bagus gitu. Jadi mau dibiarkan agak floating atau lewat sedikit pun sebetulnya nggak apa-apa selama nanti kemudian daily dan juga terkonfirmasi di weekly-nya itu masih closing di atas 6675. Tapi itu memang sedikit lebih berisiko tentunya kalau kita mau cut loss langsung exit all gitu, mungkin akan lebih aman karena kita bisa kemudian menggunakan modal kita untuk menunggu di bawah lagi. Tapi biasanya di sini kalau dia udah sampai ke 61,8 seringkali itu meskipun break jebol, tapi nanti nggak lama akan kembali naik gitu. Jadi itu sebenarnya kembali ke strategi sih ya. Ada yang mungkin saklek disiplin kalau misalnya udah kena stop loss, ya udah exit. Tetapi yang perlu saya sampaikan adalah ketika kita sudah masuknya di area diskon 50 hingga 60%, kalau mau agak istilahnya agak nakal sedikit ya, kita agak sedikit melanggar stop loss ya, bisa sebetulnya kemudian balik. Tapi kalau kita masuknya di area atas ya, kalau kita nakal ya bisa keseretnya jauh karena dia bisa mendiskon dari struktur uptrend yang sebelumnya ini bisa sampai 50 hingga 60% seperti yang kejadian di brand gitu. Mungkin itu menjadi satu poin yang bisa menjadi strategi Bapak Ibu ya. Kadang mungkin mau sedikit cheating ya kalau kita bilang trading agak nakal sedikit, nggak mau terlalu saklek dengan stop loss itu bisa lebih apa istilahnya lebih aman lagi ya, dalam tanda kutip lebih aman lagi kalau kita dapatnya itu di 70 hingga 80%. Karena misalnya contohnya ya, misalnya kita masuknya di sini nih, di umpamanya ini ya, brand turun ternyata sampai 5.000 hingga 5.500, kemudian kita masuk, kita kasih tanda di sini. Ini area entry kita, set, gitu kan. Kemudian ternyata keseret nih sampai turun, ngebreak ke sini. Nah, dia hunting stop loss di fraktal berikutnya di sini. Seperti inilah ya, pokoknya kira-kira di sini. Nah, di sini itu nanti ketika dia rebound, pasti area entry kita, kalau kita entry-nya di sini akan terlewati. Setelahnya juga bakalan profit gitu ya. Biasanya dia nanti, ini berdasarkan apa yang sudah saya backtest ya, melihat dari struktur yang saham-saham yang sudah terbentuk begitu, asal kita masuknya di 78 hingga 85% diskon terhadap struktur uptrend yang terakhir, itu sekalipun keseret kita nantinya akan selamat gitu. Nah, setelah break dia nanti akan naiknya adalah bisa naiknya 30 sampai 50% dari turun yang ini. Jadi kita ukurannya selalu pakai Fibo retracement gitu ya. 30 sampai 50% dari penurunan yang ini. Dia nanti bisa kira-kira sampai ke sini. Berarti kan posisi kita di sini nantinya bakal profit gitu ya. Nah, itu kalau Bapak Ibu teman-teman ngambilnya di 78 hingga 85, bisa nakalnya dibiarkan floating, itu baliknya biasanya nggak terlalu lama lah, nggak terlalu lama bisa gini. Tapi kalau masuknya di sini dia sampai keseret jauh, itu nanti baliknya bisa paling impas gitu ya ke sini ketika rebound pertama gini. Nah, di sini nanti ketika sudah naik, katakan volumenya gede. Nah, di sini teman-teman atau Bapak Ibu
bisa take profit dulu, menunggu ada retest pertama, nanti bisa masuk lagi ke sini. Saat masuk untuk berharap adanya rally berikutnya gitu. Nah, ini strategi yang mungkin sebagian retail kadang kalau FOMO ya nggak mikirin konsep diskon harga terhadap struktur ya, jadi asal sikat gitu. Nah, kita harus main lebih punya strategi, jadi lebih tenang. Saya juga sekarang nggak terlalu khawatir gitu ya, kalau misalnya mau masuk ya saya tunggu diskon. Kalau harga nggak terdiskon berarti oke, harga masih dimanipulasi gitu, dimanipulasi, dia naik nggak ada retest ya saya biarkan sampai selesai. Biasanya kalau dia udah hunting suatu level resisten fraktal, setelahnya dia bisa turun gitu. Nah, turunnya itu nanti yang akan saya cari gitu. Kalau ini sifatnya spekulatif, tetapi kalau sudah mulai ada tanda reversal, katakan seperti ini, nanti ada turun, naik, turun, kemudian ya kenaikan pertama ini nge-break fraktal yang ini ya, kemudian retest. Nah, di sini biasanya akan sangat menarik, terutama kalau naiknya di sini volumenya besar, itu kita bisa berani masuk posisi yang lebih berani gitu, lebih agresif gitu. Karena potensi kenaikannya nanti di sini bisa di atas 15%, sampai 15-20% lah. Karena selama ini juga kalau pagi itu kebetulan kami ada morning meeting atau daily market update internal, tapi ya, dan di situ saya berikan stock pick gitu. Ketika kemarin marketnya lagi oke, nah kita bisa kalau dapat satu setup yang menarik itu naiknya bisa 20%. Bahkan kemarin BP yang waktu itu saya berikan itu saya memberikannya pada saat bulan Desember, kita bulan Desember ya, bulan Desember itu kalau dihitung upside-nya udah sampai 100%-an, bahkan 172% itu ketika ada struktur yang bagus. Karena kalau kita lihat di sini kan, nah kalau kita belum melihat di sebelah kanannya, di sini kan ada kenaikan yang disertai dengan volume begini ya, high, low, high, kemudian ada volume di situ, kemudian ada kenaikan lagi disertai volume. Nah, di sini yang menarik ketika market sideways, volume muncul, strukturnya oke, kita bisa sikat masuk untuk kemudian ada kenaikan yang agresif ini. Meskipun tidak selalu ya, tidak selalu kita bisa dapat yang seperti ini gitu ya. Dalam kondisi kemarin memang cukup banyak saham-saham yang bisa naik 20% sampai 50% gitu, dengan setup yang sama, dengan konsep pemikiran yang seperti yang saya sampaikan tadi. Sebelumnya mungkin nanti nyambung ke stock pick ya, saya kasih review dulu terhadap stok atau saham yang ada di report teknikal ya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa nanti tracking kembali ke report yang saya buat ya, terutama dari tanggal 28 Januari kemarin. Nah, ini mungkin beberapa saham yang kemarin saya berikan spekulatif buy ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, adanya potensi lower low itu biasanya saya memberikan spekulatif buy. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa pada saat itu kalau nggak salah di tanggal setelah trading halt itu kemudian mulai ada rebound. Nah, di sini yang terakhir itu saya berikan area entry di 195 hingga 206 kalau nggak salah di situ ya. Itu karena waktu itu saya lihat adanya potensi untuk ekstensi downtrend sejauh 261,8% Fibo projection, sehingga saya berikan situ. Dan ternyata setelah kena area itu sempat kemudian rebound ya, meskipun kemarin reboundnya ini masih belum valid atau belum mengkonfirmasi reversal karena dia masih tertahan di bawah 282 gitu. Tapi mudah-mudahan di sini kalau dia nggak turun lagi di bawah 202, artinya secara strukturnya dia membentuk higher low pertama gitu, kemudian break di atas ini akan sangat menarik sekali. Untuk saat ini
buminya mungkin masih saya berikan rekomendasi hold saja, karena untuk menambah posisi saya pandang masih belum perlu ya, kita menunggu untuk kenaikan saja, karena posisi kemarin juga sudah ada, tinggal melihat nanti seperti apa. Karena di sini juga kemarin volumenya lumayan, tetapi masih sifatnya adalah koreksi, belum terlihat ada di lower time frame, itu time frame kecil di 4 jam, 1 jam, atau 15 menit, saya belum melihat adanya potensi reversal. Jadi di sini saya sarankan untuk hold saja. Nanti kalau misalnya saya lihat di 15 menit ada struktur yang menarik dan juga volumenya mulai besar, mungkin misalkan saya berikan lagi untuk trading buy di sini. Tapi selama harga tidak break di bawah 202. Kalau melihat sih ini masih oke ya. Mudah-mudahan minggu depan masih bisa jalan ke atas untuk buminya. Masih dikasih napas dulu naik sebelum mungkin setelahnya entah ada sentimen apa kita belum tahu. Tapi mudah-mudahan masih bisa lepas di level-level resisten yang lebih tinggi. Kemudian ada MBMA. Nah, ini juga waktu itu stop loss-nya di 545 kalau nggak salah, tanggal 3 Februari. Kemudian rebound sudah kena 665 target pertama. Di sini kalau kita mau kasih trailing stop itu terdekat 595, ini 61,8. Pokoknya kalau udah naik itu volumenya lumayan atau oke banget gitu, 61,8 bisa menjadi level trailing stop pertama. Berikutnya adalah di 565 gitu. Jadi kalau mau menambah posisi tentunya di sini untuk trading buy bisa stop loss-nya di 595, ataupun kalau mau buy on weakness di dekat 565 itu juga bisa dipertimbangkan gitu ya, kalau misalnya belum sempat masuk kemarin. Ini masih 545 mestinya masih bisa menjadi level stop loss, meskipun kalau nanti ternyata di break, siap-siap untuk lihat kita ke struktur yang lebih besar. Nah, kalau kita lihat ke yang di sini kan tadi kita lihat yang kecil ya, ini yang kecil, di sini kecil, di sini sedikit lebih besar struktur uptrend sebelumnya. Tapi kalau kita lihat jauh lagi, wah ini ternyata MBMA sudah membentuk suatu uptrend yang panjang dari April tahun 2025 lalu hingga kemarin, sehingga dari struktur uptrend ini kalau kita tarik Fibo retracement itu koreksi kemarin itu baru sampai ke 50%. Ada kemungkinan dia extend ke sini. Jadi kalau worst case-nya nanti ada sentimen buruk apa gitu, nanti kemudian harga turun ya kita bisa siap-siap untuk buyback di area 61,8 gitu. Apakah bisa turun lebih jauh ke bawah? Ya bisa saja. Tinggal apa sentimen yang menjadi drivernya, yang menjadi pemicu dari koreksi tersebut gitu. Nah, sebetulnya kalau melihat dari volume, dari monthly, kemudian weekly juga MBMA ini masih menarik. Nah, kalau kita lihat POV-nya di weekly itu MBMA ini moving average 60%-nya itu kebetulan berbarengan atau beriringan dengan untuk saat ini ya, dengan 61,8% Fibo retracement dari asumsi panjangnya wave A kurung kotak yang saya labeli di sini. Nah, jadi kalau setelah ini mungkin nanti secara weekly ini kemarin MBMA bikin hammer ya, berarti kemungkinan minggu depan entah 1 hingga 3 minggu naik ini bisa menjadi wave B yang kita bisa take profit posisinya dari sini gitu. Setelah take profit perlu diantisipasi adanya kemungkinan ekstensi koreksi ke target berikutnya 61,8. Kalau memang benar sampai ke sini nanti bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness lagi di sini. Nah, udah masuk ke 61,8, kita udah dapat area harga diskon untuk beli, ini sangat menyenangkan ya. Tentunya sangat menyenangkan, kita happy kalau kita bisa dapat entry di area diskon 50% ke bawah lah, intinya seperti itu. Itu sudah menjadi area yang sangat potensial untuk bisa cuan instan, artinya nggak lama langsung rebound gitu. Tapi kalau kita belinya di sini, kita hanya melihat di struktur kecilnya di sini, kita mengabaikan struktur besarnya, ya kita mungkin bisa nyangkut gitu. Nah, masalahnya kebanyakan dari trader retail terfokusnya mungkin di current price ya, harga yang
saat ini. Dia mengabaikan struktur yang sudah terbentuk jauh ke belakang gitu. Nah, seperti ini tentu ada struktur yang harus di retest. Kalau udah ada retest baru. Nah, setelah ini nanti kalau udah ada retest ke sini, potensinya untuk entah tahun berapa nanti setelahnya, setelah wave B itu kelar, di sini C dari B kelar, 1,8 katakan, kalau proyeksi saya nanti tinggal melihat bentukannya seperti apa ke depan, yang pola yang berkembang seperti apa dan pergerakannya seperti apa, baru nanti harga itu bisa saja untuk lanjut ke atas 900 gitu. Ini untuk long term-nya menarik ya. Kalau saya katakan untuk long term menarik, hanya tinggal kita cari area diskon. Syukur kalau bisa dapat sini, nanti tinggal kita ingat-ingat saja kalau MBMA sampai turun ke area diskon yang 61,8% dari uptrend ini, itu jangan sampai terlewat untuk tidak beli ya, harus masuk gitu ya. Ini untuk MBMA. Kemudian ada UNTR juga, kemarin UNTR itu juga mancingnya di sini ya, 22575 78,6 ini dapat, kemudian rebound saya kasih trailing stop di 23950. Jadi satu hal yang juga selalu saya berikan untuk rekomendasi itu adalah trailing stop. Ini kan saya switch stop loss-nya ke angka berapa yang lebih tinggi. Biasanya Bapak Ibu mungkin notice juga di tabel ya, tabel yang belakang rekomendasi itu trailing stop loss-nya atau limitasi risikonya itu saya update. Jadi tujuannya adalah supaya posisi kita yang sudah dapat sebelumnya, kalaupun kena limit trailing stop ya masih untung walaupun sedikit, tapi kan menghindarkan dari potensi floating loss lagi begitu. Jadi secara modal kita aman gitu. Itu salah satu cara untuk mengamankan modal supaya nggak kena floating loss lagi di trailing stop gitu. Nah, ini trailing stopnya kalau untuk UT, UNTR di 23950. Sejauh pekan kemarin sih nggak ketembus ya, jadi mudah-mudahan pekan depan dia bisa naik lagi, setidaknya untuk targetnya 28425, kemudian 30.000, dan di sini juga masih ada kemungkinan berkembang pola konsolidasi, artinya setelah ke sini menguji resisten FIBO, mungkin nantinya ada koreksi lagi yang bisa kita gunakan untuk trading buy atau buy on weakness gitu. Tapi worst case-nya adalah kalau dia nanti turun lagi, karena kemarin sudah sempat mendekati sini, ya mungkin bisa bikin lower low masuk ke area ini. Kalau masuk ke area ini nanti akan menjadi suatu peluang yang sangat menarik untuk masuk lebih agresif gitu ya di sini. Karena sekalipun dia break, katakan turun bawah 20 ribuan, recovery-nya nantinya akan membuat harga itu akan kembali di atas harga entry kita, asalkan ya seperti yang saya sampaikan tadi, asalkan kita masuknya di 78 hingga 85% dari struktur uptrend terakhir di sini. Tuh. Ini tentu akan menjadi suatu peluang yang sangat menarik. Jadi intinya kita masuk di area diskon, jangan sampai masuk di area premium di atas kita masuk lupa exit gitu. Kalau trading sih oke, nggak masalah. Ini tinggal ke posisi kita ya. Kalau kita posisi tujuannya untuk trading, it's okay. Artinya kita tahu kapan kita harus cut loss gitu ya, karena posisi kita trading. Tapi kalau kita udah posisinya mau untuk jangka panjang, atau ketika kita beli kita nggak tahu itu kita tujuannya mau untuk trading atau mau untuk investasi, ya nanti yang terjadi adalah kita bisa nyangkut gitu, karena kita nggak punya planning yang jelas, persiapan yang matang. Jadi kita tahu dari sini kita melihat, oke, kalau harga misalnya naik ke sini nggak kuat, kira-kira dia bakal kemana potensinya, itu ada potensi koreksinya lebih buruk. Oke, kalau gitu saya siap-siap exit dulu, entah sebagian atau seluruhnya, untuk punya cash beli lagi nanti ketika harga turun gitu. Oke, dari UNTR kita ke ISAT. Oke, untuk Indosat ini juga suatu struktur yang menarik, 1990 itu masih menjadi area yang bertahan ya. Ini kemarin saya berikan lagi trading buy di area ini 2020 hingga 2060 ini kemarin ya kalau nggak salah. Dan harga sudah mulai rebound, sudah mulai closing di atasnya, berarti sudah siap-siap bisa mulai take profit nanti kalau mulai dari 2240, 2310, 2380.
ini sudah mendekati 1990 ya, artinya udah mulai ada akumulasi nih. Kalau kita melihat ada lower shadow yang panjang ini berarti adalah jejak di mana buyer mulai melakukan akumulasi dan seller mulai kalah di sini kan. Nah, ini ada lower shadow. Nah, di sini bisa memberikan peluang kenaikan yang lebih jauh nantinya, karena asumsinya adalah seperti ini. Kalau kita lihat yang menarik adalah ISAT ini ya. ISAT itu secara Fibo retracement-nya tuh dia sangat respect terhadap level 61,8. Di sini sebelah kiri wave C dari B kotak waktu koreksi yang Oktober lalu dia tertahan persis di atas 61,8 lalu rebound bentar sini. Ini asumsi wave 1 dan dia udah break di atas fractal yang ini memberikan tanda, kemudian dia kemarin membentuk double top ya, double top. Kemudian ini koreksi wave C dari 2 asumsi saya ya. Jadi di sini 61,8 juga saya perkirakan ini mungkin akan menjadi level stop loss level support yang kuat, sehingga saya jadikan stop loss terdekat atau area entry pertama saya di sini. Artinya saya expect memang kemarin break dulu di bawah A, tapi kemudian ada kenaikan. Nah, di sini mungkin nanti bisa menjadi salah satu stock pick juga ini ISAT, salah satu stock pick yang kebetulan juga ada di ini ya, di report ya, karena dia masuk di IDX 30 ya. Oke, ini untuk ISAT target untuk rally kalau Bapak Ibu mau hold untuk jangka waktu yang lebih panjang juga dia sebetulnya akan ada potensi. Kalau kita lihat secara historicalnya memang capaian tertinggi ATH-nya kemarin di 3060 itu. Ini mestinya nanti akan bisa ditembus ke atas. Tapi kalau kita mau lihat proyeksinya jauh ke depan, kita gunakan bantuan Fibo projection. Nah, proyeksinya ini adalah dari wave A. Wave A dari titik awal wave 1 kemarin, itu kalau melihat kenaikan yang optimis ya, ini untuk view yang optimis, Indosat itu bisa saja menuju ke 3.900 hingga 4.100 gitu. Ini untuk target long term-nya. Mungkin tahun ini kalau dia masih bertahan di atas 990, kemudian mulai naik lagi, ini siap-siap mungkin bisa rally sampai ke level tersebut. Itu jika asumsi ini benar gitu ya catatannya. Jika ini memang wave 2 dari wave C yang baru akan berlanjut gitu. Ini wave 2, berarti akan ada wave 3. Wave 3 ini biasanya yang akan dibarengi dengan partisipasi market yang besar. Artinya baru di sini nanti volumenya akan besar. Jadi berarti nanti kita saat ini adalah menjadi orang-orang pertama yang beruntung yang masuk di harga diskon. Kalau ini ternyata benar menguat gitu ya. Tapi kalau ternyata masih ketahan di bawah 2400-an, mungkin koreksinya akan sedikit lebih panjang ke area sini 1760. Berarti setelah take profit, apa yang bisa kita lakukan? Siap-siap untuk akumulasi lagi kalau turun di bawah 1990 di sini gitu. Jadi kita selalu punya dua skenario untuk jaga-jaga gitu. Kalau best case-nya naik, kita sudah punya barang. Kalau ternyata nanti turun, kita siap untuk di mana kita akan beli lagi gitu. Nah, ini untuk Indosat. Kemudian berikutnya adalah Indofood INDF ya. INDF kemarin juga menarik, saya berikan spekulatif buy di sini ya, di 62 hingga 64 atau 65 itu kalau nggak salah. Dan pas kena week low, kemudian harga balik lagi naik langsung rebound gitu. Nah, di sini kita sudah dapat posisi yang oke, dan sini mungkin nanti untuk trailing stop-nya ada di 6.800, artinya dari posisi kita kemarin itu kita sudah terproteksi. Kalau turun lagi kita jual dulu, nanti kita tinggal cari lagi area entry di bawah gitu. Oke, mungkin sampai Indofood dulu Mas Dento. Baik, terima kasih Pak Ivan untuk pemaparannya. Nah, mungkin ada dari Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya, boleh sekali untuk raise hand atau mau menanyakan tentang apa saja trik-triknya atau mungkin ada kendala soal membaca laporan hariannya, boleh banget untuk disampaikan. Tadi saya lihat ada dari Pak Adam ya, sempat
angkat tangan di resen tadi. Mungkin bisa open mic, Mak, untuk menanyakan apa yang mau ditanyakan. Oh, Antam ini, Pak Ivan. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Antam ya, oh ya, oke Antam. Baik, Antam. Ya, saya review sedikit untuk Antam ya. Oke, di sini Antam adalah dia sudah kemarin closingnya itu mendekati fraktal 3610 ya, sehingga saya expect ini dia membentuk lower low sekali lagi dan mudah-mudahan dia masih bertahan di atas 3460. Kalaupun misalnya ini break ya mau nakal sedikit di hold juga sebetulnya nggak masalah ya, karena di sini juga dia turunnya ini mungkin tanggung ya, masih gantung. Bisa sekalian ngetes MA60 ini di chart daily gitu. Ini kalau kita lihat ke kiri, MA60 juga cukup menjadi level yang bisa memantulkan harga, sehingga di sini nanti di report juga kalau nggak salah saya areanya masih sama ya, entry untuk Antam masih di sini, jadi silahkan bisa diikuti Pak Adam, nanti bisa di situ. Dan kalau kita coba menerapkan Fibo retracement, nah dia udah di bawah 61,8% ya, jadi mestinya kalaupun break sini nanti nggak akan susah untuk Antam bisa menguat lagi, apalagi kan kalau relate sama gold, nanti kalau gold udah recovery lagi harganya mulai naik lagi kan tentu Antam juga akan menguat lagi gitu ya. Jadi mau cheating terhadap stop loss di sini juga saya rasa juga masih oke, tidak masalah. Kalaupun nanti ada budget lagi atau mau di split sebagai menjadi 2 area entry, silahkan nanti yang berikutnya adalah di 3.200 hingga 3.300. Nah, ini adalah level retracement 85,4 gitu. Jadi kalau nanti di sini masuk, perkiraan saya nanti average-nya mungkin akan di kisaran 3.400-an lah ya, 3.400 dengan 2 area entry yang di sini 35 hingga 36 dan 32 hingga 33 begitu. Nanti di sini kalaupun misalnya jelek-jeleknya Antam keseret nih, keseret sampai break dia hunting stop loss di sini ya, atau di sini tak gitu. Nanti dia rebound pertama ini bisa ke 50 hingga 60% mestinya, apalagi kalau ada sentimen dari komoditasnya yaitu emas, itu tetap di kemudian harinya bisa selamat gitu. Meskipun ini akan makan waktu mungkin berbulan-bulan ya, bulanan ini ya, nggak cuma harian atau mingguan, tapi mungkin bulanan. Tetapi tetap worst case-nya seperti ini masih bisa exit dengan selamat. Nah, ini perlu lihat ke sebelah kiri ya, supaya tahu posisinya. Nah, kalau kita lihat ke struktur yang lebih besar ya, sini kita posisinya di langit ya, istilahnya kalau kita bilang dari bottoming di 2024 gitu, Antam. Sehingga kalau kita bicara worst case-nya, terburuknya misalnya ada sentimen yang mengganggu untuk uptrend dari Antam, itu ya berarti arahnya ke sini. Nah, ini mungkin koreksi yang menyeret itu nanti bisa ke sini dulu 26 hingga 27. Ini ada MA60 di weekly chart dan juga Fibo retracement 61,8, baru setelahnya rebound. Nah, gitu. Jadi kalau turun di sini, kalau kita posisinya nggak punya barang, masuk kita bisa selamat. Tapi kalau kita misalnya di yang ini tadi yang saya sampaikan, masuk di 35 hingga 36 dan 32 hingga 33, ketemunya di 34, itu misalnya kita keseret, tetap tenang dulu, tunggu reboundnya untuk exit, baru nanti masuk lagi di bawah gitu. Berarti kalau sampai dia break di sini, berarti dia akan retest ke struktur yang besar ini gitu. Jadi 61,8 akan menjadi area entry yang menarik nanti ya, kalau sudah kejadian gitu. Untuk sekarang kan masih ada kemungkinan untuk extend ini ya, wave 5 dari wave 3 itu ke atas. Kalau gold nanti naik lagi ya bisa naik di atas 5.000-an lagi lah untuk Antam gitu. Itu ya untuk Pak Adam ya, Mas Dinto. Baik, terima kasih Pak Ivan.
untuk wawarannya. Mungkin barangkali ada yang lain mau ingin ditanyakan, boleh sekali. Bisa open mic atau bisa ketik di chat juga bisa, silakan. Untuk sekedar informasi Pak, Bapak Ibu, di Bina Arta Sekuritas sudah ada di WhatsApp channel, barangkali Bapak Ibu bisa join. Di situ nanti kita juga akan ada share untuk emiten-emiten apa yang prospek. Di situ bisa dilihat, biasanya kita akan posting daily sama weekly Pak. Jadi kalau misalnya untuk informasi nanti bisa diakses dari situ gitu. Namanya WhatsApp channel Bina Arta Sekuritas. Ada lagi yang ingin bertanya atau Pak Ivan ingin menambahkan? Oh iya, mungkin karena tanggung ya ini sebetulnya saya Mm-mm. jadi bersemangat untuk menyampaikan stock pick itu ya buat insight Bapak Ibu ya. Mungkin boleh nambah lagi sekitar 5 saham boleh nggak Mas itu? Oke, tambah Saya 5 bahas singkat. saham. Silakan, Mas Ivan. Iya, oke, saya coba bahas secara singkat ya. Oke, ini untuk stock pick-nya itu saya coba melihat juga dari eh, total net foreign yang beli ya di market reguler itu year to date, artinya dari tanggal 2 Januari hingga kemarin tanggal 6. Begitu, dan saya mendapatkan beberapa saham yang juga saya lihat cocok ya dengan counting wave-nya itu sangat menarik. Yang pertama adalah Astra. Oke, coba saya akan coba sampaikan secara singkat. Oke, ini untuk Astra itu diperkirakan masih ada potensi untuk sekali lagi upside. Melihat juga dari foreign juga masih net buy di situ hingga kemarin year to date-nya. Jadi di sini poinnya adalah 6.200 dan 5.900. Untuk akumulasi pertama di dekat 6.200, 62 hingga 63 seperti itu, nanti berikutnya di 59 hingga 61 lah katakan seperti itu. Ini bisa menjadi dua area yang menarik untuk masuk gitu ya. Kalau nanti pekan depan ada koreksi masuk sini, berani untuk masuk entry secara agresif, karena kemarin juga ada shifting dari harga itu sempat break di atas 6.900 hingga kedepannya ada potensi untuk mencapai 7.700. Ini yang pertama Astra, asing juga masuk di sini hingga kita masih bisa manfaatkan untuk rating on the last wave. Katakan nih wave kelima ya, kita masih bisa menikmati profit 71, 74, 77 ini menjadi 3 target pertama atau 3 target yang bisa kita harapkan untuk tercapai. Kemudian ada Inco, ini juga mirip ya, ini juga masuk ke wave keempat. Kalau dia, nah di sini kalau dia turun ke 55 hingga 58 atau mulai dari current price, sebetulnya bisa ambil cicil sedikit ya, cicil sedikit. Nanti kemudian kalau turun ke 55 dia masuk ke 51, ini bisa sedikit lebih agresif karena asing juga berarti masuknya kalau dari Januari ya berarti average-nya dia masih di kisaran mungkin di 63, 64 mungkin sekitar sini ya. Kalau kita bisa dapat area diskon tentu akan lebih murah dari asing masuk kemarin. Kita bisa naik atau menikmati kenaikan wave kelima ini 6.900, 7.450, kemudian 7.800 salah 7.800 ini mungkin bisa menjadi target puncak dari Inco. Kemudian ada Adaro. Oke, kalau untuk Adaro ini poinnya adalah yang menarik. Pertama saya bisa bilang adalah di weekly chart dia sudah mulai closing di atas MA 60. Nah, sehingga kalau kita bicara weekly berarti targetnya bisa jauh gitu ya. Bisa jauh. Ini kalau kita targeting pakai Fibo retracement dari koreksi di sini karena dia sudah mulai naik, ini bisa ke 2.950 hingga 3.270 long termnya gitu. Nah, kalau kita bicara sekarang berarti strategi untuk beli. Nah, di mana area belinya? Nah, ya area beli yang terdekat di sini. Ini juga masih saya sampaikan di 1970 hingga 2030. Kemudian kalau turun lagi ya di sini, di break sedikit di bawah fraktal ini 1900. Berarti di sekitar 1.800 hingga 1.900 ini kalau untuk masuk sangat menarik ya, karena kita lihat juga di sini volumenya yang mengiringi kenaikan juga tidak sedikit ini ya, tidak kecil ya, ini sudah termasuk besar gitu ya. Jadi di sini akan menjadi area yang menarik untuk kita bisa nanti mungkin di kemudian hari akan ada kenaikan yang agresif. Apalagi kalau saya melihat harga komoditas
harga futures Newcastle Coal itu juga sudah mulai ada indikasi dari sebelumnya kemarin sideways setelah adanya downtrend yang panjang itu kemudian mulai naik dan ada potensi untuk menguat, entah apapun nanti sentimennya, apapun mungkin sentimennya terkait entah ada perang lagi, entah Trump berulah atau apa segala macam, kemudian kebutuhan energi tidak terpenuhi dari gas dan sebagainya, perlu membutuhkan lagi batu bara, ya mungkin harga batu bara bisa trending lagi, ya bisa naik lagi nanti mungkin tahun ini atau tahun depan. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness Adaro. Kemudian berikutnya Brent tadi udah ya, Brent udah seperti ini tadi strateginya, bisa kita skip. Kemudian ada Petro ini juga termasuk top 10 yang asing masuk. Nah, saya coba ini untuk spekulatif tapi ya, karena dia belum ada konfirmasi untuk shifting dari downtrend ke uptrend. Ini saya berikan di 4.900 hingga 5.200 dengan average yang disarankan di kisaran 5.100, stop lossnya sih di 4.900 ya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan toleransi risiko Bapak Ibu. Kalau misalnya berani toleransi risiko 5%, 10% ya berarti tinggal diturunin. Ini berarti 5% kisaran sinilah, stop lossnya 4830 gitu. Kalau kuat nahan sampai 10% floating loss berarti di sini katakan 4.600 gitu. Tinggal disesuaikan ya, adjust di ini aja di stop lossnya. Oke, Petro. Kemudian satu lagi BBRI. Juga kebetulan ada di IDX 30 ya, jadi ada di report juga. Ya, untuk BBRI juga untuk strateginya setelah kemarin shifting break di atas 3910, sekarang kita nunggu berharap adanya retest dulu. Nah, nanti kita bisa masuk di 3520 dekat sini, 3550, 3650, kemudian di 34 hingga 35 area sini, atau area yang cukup lebar ini bisa menjadi untuk area buy on weakness untuk kenaikan berikutnya. Karena kalau saya perkirakan ini memang saat 5 wave sudah selesai terbentuk dengan adanya week low di wave 5 kemarin, karena cukup singkat ya, dia nge-break akhir wave 3 tapi kemudian balik lagi naik, berarti sudah ada akumulasi lagi, entah itu big fund atau apapun institusi dan sebagainya, dan sudah mulai masuk, volume juga besar, sehingga retestnya ini yang kita harapkan untuk kita bisa masuk, dapat harga diskon sebelum harga benar-benar naik jauh lebih tinggi lagi. Mungkin bisa targetnya sih untuk tahun ini, kalau market sudah oke, nanti bisa break ke atas 4450 ya, karena kemarin berat ini. Sebelum turun itu dia 43 pun udah berat, di sini ketahan, kemudian koreksi melemah, dan nextnya fase berikutnya ini mestinya udah reversal 4.500 ke atas, mestinya udah bisa tercapai. Baik, itu aja Mas Dento untuk stock pick yang saya sampaikan sebagai tambahan ya. Oke, terima kasih Pak Ivan untuk tambahan dari stock pick-nya. Nah, untuk saat ini Pak Ivan, ini saya juga ingin bertanya, soalnya kan dengan ada kejadian yang kemarin kan soal trading halt dan sebagainya. Nah, kira-kira untuk sektor-sektor apa saja yang berpotensial untuk bisa rebound lagi gitu, Pak Ivan? Oke, untuk yang pertama banking ya, karena banking biasanya all leadernya ya. Ini sudah saya sampaikan, ada BRI sebagai stock pick, bisa diperhatikan karena masuk top 10 yang asing akumulasi sejak dari awal tahun, dia masih posisinya di situ itu ya, dia masih di 500, ini di market reguler ya, 549 miliar di situ BPRI. Kemudian yang lain itu Adaro ya, sektor pertambangan, coal, energi ya, sektor energi Adaro ini apa yang saya sampaikan tadi itu juga bisa menjadi stock pick. Selain Adaro, mungkin ada saham yang lain juga ya, ada India, atau mungkin ya lebih baik fokus ya di Adaro aja, karena juga sudah terwakili lah untuk sektor energi. Kemudian menjelang bulan puasa gitu, mungkin nanti juga bisa melirik
ke entah itu Indofood atau kemudian Unilever atau kemudian juga saham ayam-ayaman ya kayak Cepin, Java gitu. Ini juga sepertinya masih menarik. Kalau untuk Cepin saya juga masih berharap ada retest, tapi mungkin akan better kalau dia break 4590 terlebih dahulu baru kemudian ada retest gitu. Atau kayaknya Java sih kalau nggak salah lebih clear untuk pergerakannya. Nah, Java aja sih kalau menurut saya better ke Java. Dia masih koreksi, mungkin akan bentuk lower low di break di bawah 2420 fraktal kemarin. Jadi kita bisa nunggunya dari 22 hingga 24. Kalau ada koreksi agresif tiba-tiba turun gitu, dia menguji 22, saya pikir juga akan cepat untuk rebound-nya ya. Ini juga Ya. sudah menjelang puasa, itu nanti juga sentimen positif buat Java. Jadi sekarang ini kayaknya kita dikasih kesempatan untuk beli harga diskon dulu sebelum benar-benar terbang lagi. Nah, terbangnya ini juga di wave kelima ya. Jadi nanti jangan lupa untuk take profit karena kita lihat struktur yang lebih panjang itu. Nanti kalau retest turun ya bisa kencang, bisa agresif lagi. Kalaupun nanti ternyata ada sentimen buruk yang menimpa pasar lagi, kita udah siap gitu ya Mas Into. Jadi jangan sampai terlena harga naik kita lupa jualan gitu ya. Wah, betul. Menarik sekali untuk topiknya. Oke, terima kasih atas penjelasan untuk hari ini Pak Ivan. Nah, nanti ketika misalnya Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut seputar report harian yang diberikan sama Pak Ivan, nanti bisa melakukan menghubungi melalui email atau mungkin menelpon ke kantor juga bisa. Jadi sekian, terima kasih atas waktunya telah meluangkan weekend ini dan semoga Bapak Ibu tetap cuan untuk trading sahamnya begitu. Selamat siang, selamat trading. Oke, terima kasih. Terima Selamat kasih, siang Pak. semuanya. Selamat siang. Semoga minggu depan jadi minggu yang cerah.